Baik, bismillah. Kita lanjutkan ya Mbak ini ya. Terkait dari yang tadi yang saya sampaikan ya. Tadi saya mau menjelaskan rumah yang di Sumedang ya. Jadi rumah Sumedang itu sama juga konsepnya. Jadi dia mau membangun rumah yang rumah tumbuh ya, dengan konsep rumah tumbuh. Nah, kalau dalam eh, rencana kurang lebih seperti ini Mbak yang direncanakan itu. Nah, ini saya memperlihatkan dulu gambar rencananya, denahnya. Nah, ini adalah gambar denah yang dibuat Mbak untuk rencana keseluruhan. Jadi memang ada 2 lantai rencananya. 2 lantai rencana dan kemudian eh, apa namanya dibuat rumah tumbuh. Saya buka lagi Mbak yang lebih lengkapnya. Nah, ini adalah gambar rencananya Mbak. Jadi sekalian saya mau menjelaskan yang pakai di dalam skematik. Jadi yang di Sumedang ini punya keinginan untuk membuat rumah tumbuh karena memang budget apa namanya uh, untuk budget pertama memang sama dengan yang Mbak ini ya di 150 jutaan. Jadi dananya yang dimiliki 10 juta. Kalau luas lahannya lebih besar yang punya Mbak ini dibandingkan dengan yang di Sumedang ini. Nah, kalau yang di uh, apa namanya yang di Sumedang ini lebih kecil dan memang lebih terbatas ya kebutuhan lahannya lahannya terbatas sehingga kebutuhan ruangnya harus membuat rencana rumahnya naik ke lantai atas. Nah, seperti ini lantai atasnya. Di lantai atas juga hanya 2 kamar tidur, kemudian di bawahnya ada ruang duduk. Di atasnya ada ruang duduk. Sementara di bawah baru ada 2 kamar tidur dan kemudian kebutuhannya ada ruang keluarga, ruang makan, dapur ya. Termasuk laundry dipisahkan. Nah, di bagian ini kita bisa melihat, Mbak. Ya, kalau ini master plan-nya secara keseluruhan, sementara untuk yang tahap pertamanya dibuat seperti ini. Nah, ini yang dikasih abu-abu ini adalah yang tahap pertamanya, Mbak. Ya, sehingga dalam rencana berikutnya yang direncanakan, ini tadi saya hapus dulu. Nah, yang di tahap pembangunan yang pertama, yang direncanakan itu seperti ini, Mbak. Nah, ini adalah pembangunan tahap satunya. Ya. Jadi yang dibangun tuh hanya ini. Tidak ada ruang keluarga, tidak ada ruang makan di sini, tidak ada dapur. Ya. Dengan konsep sama seperti yang tadi yang Pak Guru ya, Pak Ansar yang di bau-bau. Posisinya ruang tamunya di sini, Mbak. Di sini memang konsepnya pun pemilik memang tidak mau ada ruang tamu. Jadi ruang tamu tidak ditempatkan dalam ruang di dalam rumah, tapi memang ditempatkan dalam luar, di luar. Jadi di sini nanti disiapkan kanopi untuk menutupi supaya tidak panas, tidak terlalu panas dan tidak kena hujan ya. Kecuali hujan angin itu beda lagi ya Mbak ya. Nah, posisinya ditempatkan di situ. Sehingga ini tahap awal. Nah, kalau secara fungsi dapur tidak ada. Berarti bagaimana kemudian membaginya? Nah, saya memberikan saran kalau kemudian di sini ada dipakai untuk dapur, dari sini ruang makan, dan ini ruang tidur. Jadi ruang makan memang sekaligus difungsikan untuk keperluan ruang keluarga juga ya Mbak ya di situ. Nah, tetapi ini memang kenapa dibuat seperti itu kalau secara keseluruhan ini belum layak nih karena nggak ada dapur. Nah, tentu saja ini bukan soal kelayakan, tapi bagaimana kemudian mengatur supaya rumah tersebut dapat digunakan pada saat memiliki budget yang di pertama, gitu ya, yang 120 juta itu tadi. Ya. Nah, kenapa dibuat seperti itu ya untuk keamanan?
kemarin saya pernah menyampaikan kalau misalnya dibuat rumahnya yang satu lantai, gitu ya, satu lantai full gitu, tapi budgetnya kurang, akhirnya rumah tidak jadi dan kemudian ditinggalkan pembangunannya dengan waktu yang cukup lama. Nah, kalau sudah terlalu lama pembangunan yang belum selesai itu kemudian ditinggalkan, itu justru akan membuat bangunan yang sudah ada, yang sudah dibangun dalam sampai titik tertentu, itu menjadi lemah, kurang bagus. Artinya ada banyak kerusakan yang terjadi di dalam bangunan tersebut. Nah, tentu itu tidak disarankan. Tapi kalau rumahnya sudah jadi, gitu ya, sudah bisa ditempati, walaupun belum 100% fasilitasnya terpenuhi, tetapi kita tidak mengeluarkan lagi uang untuk kebutuhan kontrakan, misalnya ya. Atau kalau misalnya kita bareng orang tua, tidak bareng lagi orang tua, tapi sudah punya tempat tinggal sendiri. Ya, walaupun kemudian kalau dalam gambar yang ini rencana untuk area tangganya digunakan dulu untuk dapur. Tapi kan berfungsi gitu ya, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rumah. Kemudian kamar mandi juga sudah ada. Ya. Ini sama konsepnya dengan yang tadi milik Pak Ansar yang di Bogor. Nah, baru nanti kemudian setelah ada dana lagi, baru masuk ke tahap yang lebih yang lain. Katakanlah misalnya untuk membangun secara keseluruhan tidak bisa masuk ke sini. Ternyata baru bisa masuk ke ruang keluarga, tidak masalah. Tetapi dari sisi perencanaan sudah ada. Artinya tidak kemudian ketika misalnya membuat seperti ini saja, hanya dibuat ini saja, selesai gitu ya perencanaannya. Terus kemudian nanti wah bingung nih nyimpennya di mana? Apakah di sini gitu ya ruang keluarganya? Apakah di sini? Apakah di sini? Gitu. Nah itu akhirnya nanti yang bisa membuat perencanaan atau pembangunan rumah tinggal berikutnya membuat rumahnya menjadi tidak menarik, tidak nyaman. Kenapa? Karena memang pembangunannya perencanaannya dibuat secara tidak jelas, ya perencanaannya tidak jelas, sehingga akhirnya tempel-tempelan dan akhirnya bangunan tidak nyaman. Tentu sangat disayangkan ya kalau misalnya kemudian rumah tersebut menjadi tidak nyaman dan tidak dapat digunakan. Nah, tentu ini jadi masalah, ya, menjadi masalah. Pertama, ketika nanti sudah jadi, tidak nyaman nih rumahnya, tidak enak. Gitu. Nah, tentu uang yang kita keluarkan dengan uang yang tidak sedikit, ini tentu akan merugikan kepada mbak sendiri atau pemilik, gitu ya, yang memiliki rumah itu kemudian tinggal. Dan tentu saja ketika kita menjual rumah itu, katakanlah mbak ya, mbak ini punya rezeki lebih, pengen pindah tempat, apakah nanti bikin lagi, apakah misalnya nanti di rumah yang sudah jadi, punya rezeki, kemudian pindah. Nah, rumah ini dijual tentu bisa dengan harga yang lebih tinggi, karena memang dari sisi pengaturan ruangnya, penampilannya, ini sudah lebih bagus. Daya jualnya juga tinggi, Mbak. Nah, ini yang saya katakan apa namanya, ini jauh lebih menguntungkan kalau misalnya dibuat perencanaan. Kemudian kita bicara mengenai apa namanya mengenai perencanaan tadi Mbak. Tadi kalau misalnya kita bikin secara keseluruhan ya di luas 120 meter persegi ya untuk menambah, kemudian perencanaan senilai 25 juta atau 30 juta ya. Kalau misalnya 120 kita bisa lihat mungkin ya Mbak ya. Dengan 120 120 ya. Dengan 120 dikali perencanaan lengkap misalnya 250 ya Mbak ya. 30 juta. 30 juta bisa beli AC, bisa beli apa gitu sudah jadi sayang banget itu. Nah, ini mengaturnya bisa saja Mbak bikin master plan, karena master plan itu sangat penting ya. Mbak bikin master plan hanya cukup sampai ke denah tampak potongan. Denah tampak potongan tersebut nantinya akan seperti ini Mbak. Ya, denah tampak potongan itu seperti ini.
terbuka ternyata. Ini mohon maaf saya sambil nah, ini kita lihat seperti ini ya, ada Dena di master plan-nya Mbak ya. Ini sampai atas sampai bawah kalau ini, kemudian rencana atapnya seperti apa, kemudian tampaknya seperti apa, tampak depan, tampak samping, samping kiri kanan, dan kemudian belakang juga ya, semuanya ada. Kemudian juga ada gambar potongan. Nah, gambar potongan ini untuk memastikan gambar rencananya memang sudah benar ya dari keseluruhannya. Nah, ini masuknya ke paket yang pertama atau disebutnya gambar skematik. Jadi Mbak bisa masuk ke gambar skematik saja untuk master plan. Sementara nanti yang diperlukan untuk RAD dan kemudian gambar kerja lengkap Mbak ini tidak membayar dengan luasan total 120 meter perseginya ya. Kalau misalnya jadi 120 meter persegi ya, ini tergantung nanti dari hasil diskusi Mbak. Apakah nanti ternyata bisa 100 meter persegi atau misalnya nanti justru 130 misalnya. Nah, ini nanti tergantung kepada dari pengaturan ruangnya Mbak, kebutuhan ruangnya ya. Kalau kemarin dari luasannya, kamar tidur bisa jadi untuk kamar Mbak ini sendiri bisa jadi misalnya 4 kali 5 atau 3 kali 5 misalnya ya. Itu tergantung dari posisi tersebut dan kebutuhan luas masing-masing ruang. Nah, ini nanti akan diatur sedemikian rupa lagi. Nah, baru kemudian Mbak nanti setelah ada master plan baru ke sini. Kenapa kemudian ada master plan? Tujuan master plan dibuat itu tentu untuk memastikan bahwa nanti arah rencana pengembangan itu seperti ini. Jadi panduan ke depannya. Tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi kebingungan bagaimana kemudian mengembangkan rumah yang sudah ada ya, di tahap pertama ini untuk kemudian dikembangkan. Kalau misalnya tadi dikatakan seperti ini, nah yang seperti ini. Ya. Yang seperti ini, apa namanya, rencananya misalnya dibuat ini dulu. Misalnya Mbak, udah deh yang kecil dulu aja deh, secara keseluruhan. Tetapi nanti ada kebingungan bagaimana mengembangkan ini. Mengembangkan ke tahap berikutnya, bingung harus bagaimana. Tapi kalau sudah ada master plan, ini tentu sudah jelas. Oh, pengembangannya nanti akan ke arah sini. Ya. Nah, jadi Mbak cukup dulu yang tahap pertama, tahap keseluruhan, tapi di paket apa namanya, di paket skematik, kemudian baru yang tahap pertama, pembangunan tahap pertama, ini baru masuk ke gambar detail engineering design. Ini sudah lengkap. Karena di situ nanti sudah ada struktur dan gambar lain-lain, nah itu semuanya sudah ada Mbak. Jadi memang sudah jelas gambar rencananya. Nah, jadi dari sisi perencanaan pun tidak terlalu berat nanti Mbak biayanya. Ya. Atau misalnya Mbak begini, oke deh kita diskusi dulu hanya master plan, tapi kita hanya bicara dengan dan tampak misalnya ya. Walaupun tidak saya rekomendasikan Mbak, kenapa? Karena saya sendiri pun sebagai arsiteknya nanti harus berpikir apakah gambar yang dibuat ini sudah benar. Nah, benar atau tidaknya itu nanti akan dilihat dari gambar potongan Mbak. Dari ketinggian bangunan gitu ya. Terus kemudian nanti model-modelnya seperti apa. Ini akan diketahui dari master plan. Apakah ini sudah benar? Nanti akan dicek dari gambar-gambar potongan ini. Nah, ini tingginya berapa? Apakah nanti saya bisa membuat di sini talang beton? Apakah benar di situ saya bisa membuat talang beton? Kemudian di sini ada celah ini, ada jarak antara bangunan dengan tetangga. Itu apakah sudah benar bisa dilakukan seperti itu? Apakah plafon sudah benar penempatan untuk bagian tersebut? Dan lain-lain. Itu banyak sekali. Nah, ini diketahuinya dari potongan, Mbak. Gitu.
Nah, ini akan memastikan bahwa oke, tahap berikutnya ini akan aman. Tahap 2, tahap 3 pembangunan insya Allah akan aman. Tinggal nanti di detailnya tadi, Mbak. Di detailnya, baru kemudian nanti kita bicarakan yang lebih lengkap. Nah, kalau di gambar Mbak ini, gambar rencana yang saya sarankan, tahap 2, DED-nya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak katakanlah rumahnya yang ini punya Mbak ya, yang 42 meter persegi ini. Nah, kita lihat misalnya berapa nih untuk biayanya. Kalau misalnya kita lihat, kalau di sini kan 36 meter persegi ya, 36 meter persegi, dikalikan dengan tadi ya 250.000. Nah, biayanya 9 juta. Jadi 30 sampai kemudian nilainya di 30 juta, Mbak. Kecuali untuk pembuatan master plan tadi ya, karena master plan kan dihitungnya didasarkan kepada pembuatan gambar master plan di gambar skematik. Gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti kemudian gambar skematik ada, kemudian detail ada, kemudian jadi 9 juta ditambah tadi itu ya, tadi itu berapa lagi? 60.000 dikali 120 misalnya Mbak ya. 7 juta. Nah, bukan berarti 7.200.000 tambah 9 juta, bukan. Tapi luasan yang digambar sudah digambar berdasarkan kepada master plan, ini nilainya sekian, kemudian nanti nilai total dari gambar yang ada di sini, ya di rencana pertama ini nantinya akan dikurangi dengan luasan yang master plan tadi. Jadi artinya tidak total 9 tambah 7. Ya. Tapi nanti 7 juta ditambah berapa untuk menambahkan kekurangan dari gambar rencana yang berikutnya, Mbak. Jadi artinya Mbak tidak memerlukan biaya 30 juta untuk perencanaan secara keseluruhan. Dan nanti baru kemudian setelah rumah jadi, Mbak sudah bisa tinggal di situ, gitu ya. Bisa digunakan rumahnya, dan Mbak pun nanti bisa menyiapkan di tahap berikutnya. Saya kalau jadi deh masuk ke tahap kedua, perencanaannya buatkan yang detail sampai RAB-nya, dan untuk kemudian saya akan rencana yang detail dan RAB-nya. Begitu Mbak. Jadi bukan kemudian ini harus 100% ya untuk perencanaannya. Bukan kemudian harus total secara keseluruhan dibuat lengkap gitu ya. Tapi memang akhirnya arsitek pun membantu bagaimana caranya supaya mulai dari gambar perencanaan hingga perencanaan itu memang sesuai dengan budget. Ya. Bukan yang berlebihan. Itu. Nah, jadi seperti itu Mbak ini yang bisa dilakukan. Dan tentu saja ini bisa membantu untuk menyiapkan, karena tidak sedikit Mbak, kalau misalnya saya sampaikan, tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian uh, memang berat dengan membayar biaya desain, tetapi kemudian kebingungan untuk kemudian mengembangkan karena mempercayakan kepada tukang untuk membuat gambar rencananya dan membuat rencananya gitu yang mengembangkan, itu pada akhirnya berantakan. Dan itu banyak cerita kepada saya bahwa seandainya kemarin dibuat gitu ya, kita bisa menghemat uang sekian juta gitu, untuk kemudian rumahnya memang bisa nyaman, aman gitu. Nah, jadi seperti itu Mbak ini. Jadi kalau untuk perencanaan tentu saja bukan kemudian sekali lagi bukan 100%, tapi bisa dibuat secara bertahap. Nah, kalau misalnya nanti Mbak ini, kalau Ruli diskon dong misalnya, nanti kita bicarakan Mbak. Nah, tapi ini saya di sini sekarang baru memberikan penyampaian bahwa nilai yang biasa saya terapkan senilai tersebut, gitu ya, senilai tersebut. Nanti kalau bicara diskon kita nanti saja Mbak. Ya. Kalau Mbaknya sudah dapat rencana yang secara keseluruhannya sudah ada, kemudian gambarnya sudah disepakati mau ke arah mana, gitu ya, apakah sesuai saran tadi dulu, ada master plan-nya dan gambar detail yang sesuai tahapan, misalnya sudah ada, baru kemudian nanti saya akan mengajukan dulu pengajuan biaya desainnya. Dan tentu saja nanti sudah ada penawaran yang mungkin saya berikan diskon, Mbak. Jadi nanti kita bicarakan soal itu. Baik, itu saja mungkin Mbak Tini ya informasinya. Silahkan apa yang saya sampaikan sekarang sekali lagi sebetulnya untuk mempermudah Mbak Tini untuk kemudian mendapatkan rencana atau gambar rencana yang sesuai dengan budget Mbak Tini.
tentu saja arsitek tidak akan memberatkan Mbak Tini, tapi mereka akan membantu untuk kemudian bagaimana Mbak Tini membuat gambar rencana selanjutnya. Nah, kalau misalnya Mbak Tini ikut beberapa media sosial ya, misalnya ada di Facebook Mbak. Kalau di Facebook itu atau di Shopee deh, mungkin Mbak Tini bisa cek ya di Shopee. Harganya murah-murah banget Mbak Tini. Mungkin kalau misalnya kita bicara ini aja murah deh, nggak usah setanggung mahal banget gitu ya. Misalnya ya, boleh Mbak, nggak apa-apa, dicek aja bagaimana kemudian mereka memberikan penjelasan, bagaimana mereka memberikan konsep, bagaimana kemudian mereka memberikan solusi gitu ya kepada Mbak untuk kemudian mendapatkan gambar rencana yang baik. Tanya lebih banyak aja Mbak, lebih detail. Kalau di Shopee malah mungkin nggak bisa ya Mbak ya, bertanya lebih detail karena pesan ukuran sekian, keluar, bayar. Gitu kan ya Mbak ya, kalau di Shopee. Memang murah sekali. Ada yang sampai 5.000 per meter persegi, gitu ya. Untuk katakan sudah gambar lengkap, gitu ya. Mereka bilangnya gambar lengkap. Tapi mereka sebetulnya bukan gambar kerja lengkap, Mbak. Tapi hanya gambar-gambar seperti ini, tampak, potongan, kemudian rencana kombinasi, kemudian rencana kusen, dan titik listrik. Biasanya sampai di situ, Mbak, untuk keperluan gambar kerja lengkapnya. Padahal itu bukan gambar lengkap. Kalau gambar lengkap itu, rumah yang berukuran 36 meter persegi pun, itu bisa mencapai hampir 75 lembar. Kalau itu lembar ya, Mbak. Karena nanti kalau untuk gambar rencana, disesuaikan dengan kebutuhan gambar yang harus dijelaskan kepada pemilik. Jadi bisa 75, bisa lebih. Gitu. Nah itu. Jadi harganya murah-murah. Kemudian ada juga yang misalnya di Facebook, itu juga murah-murah Mbak. Ada yang menawarkan misalnya 3 juta deh, sudah gambar lengkap dan RAB. Tapi sekali lagi, gambar lengkapnya seperti yang tadi saya katakan, tidak lengkap. Gitu ya. RAB-nya ada. Tetapi sekali lagi yang saya katakan tadi Mbak, kalau misalnya saya ditanya, kalau boleh saya punya denah nih, denah dan tampak 3 dimensi, saya minta dibutuhkan RAB dong, saya bayar deh, misalnya Mbak ya, bayar deh 3 juta untuk RAB, saya tetap nggak mau Mbak. Kenapa? Karena kalau saya berhitung dari gambar yang hanya ada denah tampak saja, apalagi gambar yang 3 dimensi, itu saya tidak bisa membuat gambar RAB. Bisa saya buat RAB-nya, tapi saya ngarang. Berarti ketika saya ngarang, berarti saya membohongi Mbak. Kemudian untuk mengatakan bahwa ini Mbak hasil hitungannya sekian ratus juta nih untuk pembangunan rumah tangga. Tapi hitungannya tidak jelas. Spesifikasinya tidak jelas. Karena kalau dalam RAB itu jelas Mbak. Keramiknya apa, tipenya apa, ukurannya berapa, mereknya apa, itu semuanya ada. Volumenya udah pasti nggak ada. Mbak. Nah, tetapi kalau tidak ada gambar detail, dari volume pun tidak akan jelas. Mbak. Misalkan nih, Mbak punya rencana di kamar mandi itu menggunakan 2 tipe keramik ya. Ada yang corak, ada yang polos. Nah, yang coraknya ini nanti berapa meter persegi akan digunakan. Yang polosnya berapa meter persegi. Kalau tidak diketahui detailnya, bagaimana kemudian berhitung volumenya. Apakah hanya 2 meter persegi, misalnya dari luas keseluruhan ya, kamar mandi. Apa hanya 2 meter persegi atau 1,5 meter persegi atau bagaimana. Tapi kalau tidak ada gambar detail, terus kemudian saya hanya berpikir bahwa penting dapat uang deh. Udah, saya bikin aja 1 meter persegi. Padahal ternyata kurang. Ini kan kerugiannya ada di Mbak. Nah ini yang terjadi di media sosial sekarang. Banyak sekali kekurangan yang muncul dan kemudian dia hanya menyampaikan dari apa yang dia pahami. Dan apalagi pemilik gitu ya tidak memahami sama sekali bagaimana perencanaan itu dibuat. Karena mereka orientasinya memang bukan hasil, bukan hasil desain, tapi memang hasil mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Ya, saya tidak akan mengatakan bahwa itu penipuan atau apapun, tapi karena memang mereka juga tidak paham, gitu ya. Yang di media sosial itu banyak yang tidak paham mengenai perencanaan itu harusnya seperti itu. Ya, kalau saya pribadi saya pernah menyampaikan nih kepada Mbak. Kalau misalnya Mbak nih, kalau misalnya tadi gambar lengkap 30, tiba-tiba dia menawarkan 5 juta, saya akan bilang ambil Mbak. Saya akan kasih catatan kepada Mbak
untuk menagih kepada mereka bahwa rinciannya akan ini di semua, dan setelah itu dijamin mereka akan mengatakan nggak bisa mbak begini begitu kan biayanya juga murah. Nah, ini yang sering terjadi mbak. Itu pun saya dapat informasi seperti itu dari calon-calon klien saya yang ketemu dengan saya mbak. Dia sudah pesan gambar ke siapa, terus kemudian apa saja yang mereka dapat itu semuanya mereka ceritakan kepada saya. Dan pada akhirnya menemukan kesulitan di lapangan seperti apa, gitu ya. Keterbatasan di lapangan seperti apa, karena memang perencanaannya tidak jelas. Begitu mungkin Mbak Tini ya, silakan. Ini saya mengajukan penjelasan ini, menyampaikan penjelasan ini untuk membantu Mbak Tini. Tapi ini bukan sebuah paksaan atau kemudian mengharuskan Mbak Tini untuk bisa lanjut dengan saya. Mbak Tini boleh ke siapapun, tetapi setidaknya Mbak Tini sudah mengetahui nih Mbak, perencanaan itu harusnya seperti apa, ya. Supaya nanti apa namanya hasil ataupun pembangunan Mbak Tini memang jauh lebih baik. Mbak Tini masih boleh kok membandingkan dengan si A, si B, si C ketika Mbak Tini mengetahui siapa saja yang akan merencanakan pembangunan. Saya nanti akan kirimkan gambar rumah yang di Tasik ya Mbak ya. Beliau kerja di Brunei, kemudian membangun rumah tinggalnya. Rumah tinggalnya rumah kampung Mbak. Dan kebetulan karena memang dia menginginkan rumah kampung. Rumahnya konsep kampung, ruang tamunya ada di teras. Kalau di Sunda disebutnya di uh, apa namanya di dek, bukan di dek apa ya namanya. Kalau di Sunda itu golodong. Nah, kalau di Sunda itu disebutnya golodong. Disimpan di situ, ruang makan juga di luar, dapur juga di luar, kecuali kamar tidur. Semuanya dibuat nyaman. Jadi memang seperti konsep villa pada akhirnya ya, walaupun banyak kampung, tapi memang modelnya kampung atau arsitektur tropis. Dan yang di rumah Mbak juga sama nantinya. Kita dengan nanti membuat rumah yang sesuai dengan lingkungan Mbak dan tidak terlalu mencolok, tetapi tetap enak dilihat, tetap nyaman dilihat untuk direncanakan dengan baik. Ya. Terutama sih satu Mbak, sayang ya kita punya uang, walaupun katakanlah misalnya uang 70 juta tapi ingin bangun rumah itu yang bagus, tapi dapat hasil yang kurang baik, kan tetap uang ya Mbak ya. Kita bekerja jauh-jauh tapi kemudian uang itu tidak tidak termanfaatkan dengan baik dan maksimal. Gitu. Itu saja mungkin Mbak tujuan saya menyampaikan kepada Mbak ya, mudah-mudahan bisa membantu, dan saya tunggu tentu kabar berikutnya apakah jadi atau tidak ada masalah Mbak tentunya ya. Syukur jadi alhamdulillah saya bisa membantu Mbak ya, begitu. Oke, itu saja. Terima kasih banyak dan saya pamit ya Mbak. Ini saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.